Kalau kamu punya uang 100 juta dan niatnya mau buka rumah makan cuma karena hobi masak, mending uangnya kamu kasih ke orang lain atau simpan di bank. Serius. Di video ini saya akan kasih tahu kenapa niat baik saja bisa bikin kamu bangkrut dalam 6 bulan. Dan kenapa rumah makan yang makanannya enak justru paling sering gulung tikar. Selamat datang di sisi gelap industri kuliner yang jarang dibahas orang. Jangan buka rumah makan. Serius. Kalau niat kamu cuma karena masakan mama enak atau saya hobi jajan, lebih baik simpan uangmu di bank. Kenapa? Karena di industri ini, rasa enak itu cuma syarat minimum, bukan jaminan sukses. Data nggak pernah bohong. 60% rumah makan baru tutup di tahun pertama. Dan dari sisa yang bertahan, setengahnya bakal gulung tikar di tahun ketiga. Kenapa bisnis yang kelihatannya selalu ramai ini justru jadi kuburan modal paling cepat? Karena kebanyakan pemilik rumah makan bukan mengelola bisnis. Mereka cuma sedang main masak-masakan dengan skala besar. Hari ini kita akan bedah kenapa restoran yang makanannya enak pun bisa bangkrut dalam hitungan bulan. Masalahnya bukan di dapur, tapi di manajemen. Banyak pemilik rumah makan yang buta sama angka. Mereka senang lihat antrean panjang, tapi nggak sadar kalau setiap piring yang keluar itu sebenarnya rugi. Pernah dengar istilah food waste? Itu adalah pencuri paling licin. Bahan baku yang busuk karena salah simpan, atau porsi yang terlalu brutal tanpa hitungan gramasi. Belum lagi soal kebocoran di kasir atau stok yang tiba-tiba hilang. Tanpa sistem yang ketat, rumah makan kamu itu gak lebih dari sebuah ember bocor. Kamu tuang air sebanyak apapun alias, kamu cari pelanggan sebanyak apapun embernya, gak akan pernah penuh. Modal habis, fisik diperas, dan hasilnya nol. Kesalahan fatal selanjutnya, terlalu fokus pada interior mahal, tapi lupa pada efisiensi layanan. Banyak yang habis miliaran buat dekorasi, tapi operasionalnya manual dan lambat. Pelanggan datang karena penasaran, tapi nggak akan pernah balik lagi karena pesanan datangnya 1 jam kemudian atau salah menu. Di dunia kuliner, satu ulasan buruk di Google Maps bisa menghancurkan investasi yang kamu bangun bertahun-tahun. Kalau kamu nggak punya sistem untuk memantau performa karyawan dan kepuasan pelanggan secara real time, kamu cuma tinggal nunggu waktu sampai kompetitor yang lebih pintar datang dan mengambil semua pelangganmu. Tapi, bukan berarti nggak ada harapan. Bisnis rumah makan itu sangat indah kalau kamu tahu cara menjinakkan angkanya. Dan disinilah TokoWise hadir. Kami bukan cuma kasih tahu cara jualan, tapi cara mengelola. Lewat sistem manajemen yang kita bangun, TokoWise membantu kamu menutup semua kebocoran tadi. Mulai dari standarisasi resep, supaya HPP-mu akurat sampai ke angka desimal. Manajemen stok yang otomatis kasih tahu kapan bahan mau habis. Hingga analisis data penjualan yang bisa kasih tahu kamu menu mana yang sebenarnya bikin kamu kaya dan menu mana yang cuma menu beban. Dengan TokoWise, kamu nggak perlu lagi menebak-nebak. Kamu memimpin rumah makanmu dengan data, bukan cuma dengan perasaan. Jadi, balik lagi ke awal, jangan buka rumah makan kalau kamu belum punya sistemnya. Tapi kalau kamu siap bertransformasi dari sekadar tukang masak menjadi pemilik bisnis yang bijak, TokoWise siap jadi partner kamu. Karena tujuan kita bukan cuma bikin orang kenyang, tapi bikin bisnis kamu berumur panjang. Punya pengalaman pahit
atau tantangan berat saat kelola rumah makan? Ceritain di kolom komentar, kita bedah bareng di episode selanjutnya. Ingat, jangan cuma kerja keras, mulailah kerja wise. Jangan lupa subscribe channel ini, supaya kita bisa tumbuh berkembang bersama. Kami Toko Wise. Sampai jumpa di video berikutnya.